Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hana Mutmainah Syifa dari program studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar DNA. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan bagaimana DNA ini bermutagenesis, kerusakan genetik, dan bagaimana mekanisme perbaikan DNA pada bakteri Escherichia coli atau biasa yang kita sebut dengan E. coli. Nah, jika teman-teman ingin mengetahuinya lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Cekidot. Oke, baik teman-teman, untuk sesi ini yaitu penjelasan tentang DNA pada bakteri E. coli akan dijelaskan menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi. Yang kedua, setelah terpapar, apa yang akan terjadi pada materi genetik E. coli. Lalu yang ketiga, implikasi yang terjadi karena kerusakan materi genetik. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli. Mari kita lanjut ke penjelasan pertama, yaitu jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi. Untuk jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi ini ada berbagai jenis teman-teman. Yang pertama yaitu ada radiasi ultraviolet atau yang sering kita sebut dengan sinar UV. Sinar UV ini dapat menyebabkan pembentukan dimertimin yang mengganggu replikasi DNA. Selain itu ada juga bahan kimia seperti agen alkilasi. Contohnya metil metan sulfat atau MMS. Nah, MMS ini juga dapat menambahkan gugus alkil ke basa DNA, sementara agen interkalasi seperti etidium bromida itu dapat menyisipkan diri di antara basa DNA yang menyebabkan distorsi helix. Lalu ada juga radiasi ionisasi seperti sinar X dan radiasi gamma juga dapat menyebabkan patahan ganda pada helix DNA. Nah, untuk penjelasan poin yang kedua yaitu setelah terpapar, apa yang akan terjadi pada E. coli? Nah, pada E. coli ini setelah terpapar mutagen ini akan dapat mengalami berbagai kerusakan seperti contoh pada pengubahan urutan basa DNA dan berpotensi mengubah protein yang dihasilkan. Kerusakan ini juga dapat menyebabkan patahan pada untai DNA yang mengganggu proses replikasi dan transkripsi, serta pembentukan dimerisasi basa akibat radiasi UV yang menghalangi replikasi DNA. Lalu yang ketiga yaitu implikasi yang terjadi karena kerusakan materi genetik. Nah, implikasi dari kerusakan materi genetik ini bisa disebut sangat signifikan, teman-teman. Perubahan metabolisme itu dapat terjadi yang dapat mempengaruhi kemampuan E. coli untuk memanfaatkan sumber nutrisi tertentu. Selain itu, munculnya resistensi akibat antibiotik dapat memberikan keuntungan selektif bagi beberapa mutasi. Dalam kasus kerusakan DNA yang parah, sel dapat mengalami kematian melalui mekanisme seperti apoptosis. Lalu yang keempat, teman-teman, yaitu jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli. Yang pertama yaitu ada nucleotide excision repair atau NER. Nah, ini berguna untuk memperbaiki kerusakan akibat dimertimin, sedangkan base excision repair atau BER itu menangani kerusakan pada basa tunggal. Lalu ada lagi, teman-teman, yaitu homologous recombination repair. Ini berguna untuk memperbaiki patahan ganda pada DNA dengan menggunakan informasi dari kromosom homolog. E. coli ini juga memiliki mekanisme darurat yang dikenal sebagai SOS response yang diaktifkan ketika terjadi kerusakan DNA yang luas. Nah, ini juga memungkinkan sel untuk memperbaiki kerusakan meskipun dengan resiko menghasilkan mutasi. Oke teman-teman, penjelasan tadi itu sudah cukup ya teman-teman, karena tadi juga sudah 4 poin. Nah, untuk penjelasan yang tadi saya jelaskan itu materinya saya dapatkan di 4 jurnal di atas. Jika kalian ingin membacanya lagi, kalian bisa mencarinya lewat searching dengan kata-kata di atas ya teman-teman. Oke teman-teman, berhubung ini juga ada sesi diskusi, untuk diskusinya mari kita diskusikan lewat kolom komentar saja ya teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar dan akan saya jawab di kolom komentar jika saya mengetahui jawaban tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Berhubung ini sudah di akhir sesi penjelasan saya ya, saya meminta maaf jika
dari tadi penjelasan saya kurang dipahami, ada banyak kata-kata yang sulit dimengerti oleh kalian. Saya meminta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.